Bahkan mereka juga biasanya akan makan satu apel untuk sehari. Pada kala itu Wonyoung juga pernah mengalami ini. Jangan singkirin tangan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang bisa ngebuat kamu datang ke acara ini. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harap seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang rahasia sisi gelap K-pop yang mungkin tidak kalian sadari dan juga mungkin tidak kalian tahu. But wait, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah Cenggu, untuk pembahasan kali ini kita akan ngambil story dari salah satu member Baby Boo. Nama membernya adalah Daeyeol. Jadi Daeyeol ini sudah diwawancara oleh YouTube Crazy Grace. Dan untuk Crazy Grace juga dulunya adalah mantan trainee. Dan dia juga hampir debut jadi idol K-pop, tapi nggak mau debut jadi idol K-pop karena ada beberapa hal yang membuat dia juga berpikir 2-5 kali untuk dapat debut. Karena emang banyak banget tuntutan dan juga pas masa trainee pun itu benar-benar berat banget. Oke, kita fokus sama ceritanya Daeyeol. Untuk Daeyeol sendiri di YouTube Crazy Grace, dia itu sudah ngungkapin banyak hal banget tentang rahasia sisi gelap K-pop, dan ini juga mungkin buat kalian menjadi takut untuk menjadi idol, dan bahkan kalian juga merasa kasihan dengan idol favorit kalian. Lalu apa aja yang dihadapi oleh para idol ini? Ya udah, di sini ada beberapa hal yang dia ungkapkan. Langsung aja kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu tentang diet ketat. Ya, kita semua tahu bahwa diet ketat juga merupakan salah satu tuntutan yang berat bagi idol K-pop. Dan yups, kalian juga pasti tahu bahwa idol K-pop itu dituntut untuk memiliki body yang sempurna. Body sempurna dalam artian mereka itu dituntut untuk tetap kurus. Semakin kalian kurus, maka kalian itu juga akan mendekati standar kecantikan di Korea sana. Standar kecantikan di Korea memang berat banget loh guys, serius. Dan kalian tahu nggak sih bahwa jika ada idol yang memiliki kenaikan berat badan, meskipun kenaikan berat badannya juga tidak drastis ya. Let's say mereka itu naik 1, 2, atau 3 kg. Mereka itu bakalan dikritik keras banget. Dan bahkan mereka itu dicap tidak bisa menjaga bentuk tubuh mereka. Ada beberapa grup K-pop yang pernah dikritik seperti itu dan dianggap tidak bisa menjaga bentuk tubuh mereka. Yang aku tahu salah satunya adalah Red Velvet. Pernah seperti itu. Jonghyun Twice. Lalu siapa lagi? Ada yang mau menambahkan? Entar langsung aja komen di kolom komentar. Padahal kalau kita lihat bagaimana bentuk tubuh mereka pada saat itu atau proporsi tubuh mereka, sebenarnya sudah bagus, dan juga menurut aku tidak terlalu yang overweight seperti itu. Tapi ini Cinggu, meskipun mereka memang sudah memiliki body ideal yang juga sehat untuk standar manusia pada biasanya, mereka itu terus dituntut untuk memiliki tubuh yang kurus. Dan yaps, ini memang salah satu resiko menjadi idol K-pop. Dan menurut aku hal yang terberat bagi idol K-pop adalah di saat mereka itu melakukan comeback. Ya, siapa sih yang gak senang kalau idolnya comeback? Pasti kita senang dong ya. Dan di saat mereka comeback, biasanya kan mereka akan melakukan promosi di berbagai program musik. Dan saat itulah, di saat mereka melakukan promosi, mereka ini akan benar-benar diperhatikan oleh publik. Karena sekarang juga sudah ada berbagai macam hal yang benar-benar menyoroti member-member tertentu. Ada yang namanya facecam, ada yang namanya fancam, dan itu benar-benar menyoroti idol K-pop dan juga membuat orang memperhatikan detail dari mereka. Apakah tubuh mereka tetap bagus? Apakah ekspresi mereka bagus? Dance mereka bagus? Dan yang mereka bagus? Semuanya sangat disorot oleh netizen. Jadi ini yang membuat mereka juga dituntut untuk terus tampil sempurna guys. Gak boleh ada yang namanya kesalahan. Dan jika ada kesalahan, banyak orang yang tidak bisa mentolerir tentang kesalahan tersebut, terutama dalam menjaga bentuk tubuh. Sehingga di saat mereka melakukan promosi, mereka itu katanya akan jarang makan. Ini diungkapin oleh Daeyeol, bukan aku ya. Daeyeol yang bilang. Untuk Daeyeol sendiri bilang bahwa mereka itu akan jarang makan di saat mereka melakukan comeback. Bahkan mereka juga biasanya akan makan 1 apel untuk sehari. Bayangin 1 apel untuk sehari. Kalian puasa gimana? Kalian puasa biasanya di saat kalian berpuasa kalian akan makan sahur, oke? Dan meskipun kalian juga makan sahur, kalian itu akan capek loh. Coba deh tempatin diri kalian di posisi para idol. Kalian itu juga seperti puasa sebenarnya, karena kalian juga makan sedikit. Habis itu nanti kalian akan memiliki jadwal yang super sibuk. Salah satunya adalah ngedance sambil nyanyi. Kuat nggak? Aku tantang kalian, kuat nggak? Dan biasanya nggak hanya apel saja, mereka juga akan makan seperti salad gitu. Dan guys, pernah juga pada kala itu si Daeyeol ini comeback dengan grupnya yang namanya adalah Baby Boo. Jadi saat itu mereka comeback dengan lagu yang berjudul How Is My Body. Nah, dari judulnya aja ya sudah pasti jelas dong itu tertuju pada bentuk tubuh seperti itu. Nah, dikarenakan judul lagunya juga menekankan pada bentuk tubuh, ya udah, mereka mau nggak mau, kuat atau enggak, ya harus tetap mempertahankan tubuh mereka seideal itu. Ideal dalam artian tetap kurus ya. Dan di sini yang ngebuat kita miris adalah agensi katanya tidak berkontribusi besar untuk penurunan
penurunan berat badan mereka. Namun agensi ini terus menuntut mereka dan juga menekankan kepada mereka bahwa mereka itu harus kurus. Apakah kalian sudah paham dengan apa yang aku bicarakan tadi? Jadi intinya di sini agensi itu tidak memberikan uang pada mereka untuk nge-gym atau hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan berat badan, tapi mereka itu terus nge-push dan juga memarahi mereka kalau mereka itu memiliki kenaikan berat badan. Let's say untuk Dayul, misalnya Dayul ini kan juga perlu nge-gym ya. Untuk menurunkan berat badan kalian juga perlu gym, olahraga seperti itu. Dan biasanya kalau kalian ke gym itu kan ada yang namanya kartu keanggotaan. Tapi ada juga sih yang bisa juga per hari seperti itu. Tapi setahu aku juga biasanya kita juga akan mendaftar untuk keanggotaan dan itu juga ada uang bulanannya. Dan kalian tahu untuk nge-gymnya Dayul siapa yang bayar? Yang bayar adalah ortunya, bukan agensi. Dan kalian tahu gak sih guys, ternyata ya diet dan olahraga itu tidak cukup loh untuk bagi idol K-pop. Ada beberapa dari mereka, terutama Dayul ini, itu menggunakan yang namanya suntikan pelangsing atau botox diet. Dan itu pun gak dibayar loh pakai duit agensi, tapi itu dibayar pakai duit mereka sendiri. Namun di sini yang buat kita juga menjadi geram mungkin sama agensinya adalah agensi itu terus marah loh sama mereka kalau mereka itu naik berat badan. Kamu kok naik berat badannya, ini gimana bisa tampil di TV nih, turunin pokoknya. Kayak what the... Pengen berkata kasar jadinya ya. Ini udah nggak berkontribusi besar, bisanya marah-marah doang gitu ya kan. Dan juga terus nuntut para member dari grup tersebut. Dan kalian tahu nggak sih, mereka itu katanya harus menjaga berat badan mereka di 45-48 kg. Oh my god. Itu menurut aku sangat sulit banget loh untuk dilakukan. And guys, you know gak sih bahwa ternyata idol yang kalian lihat selama ini di depan kamera itu kan sudah terlihat kurus memang. Tapi kalau di dunia nyata itu terlihat jauh lebih kurus. Dan hal itu juga katanya sih disebabkan oleh faktor kamera juga. Biasanya nih, kayak kamera yang aku pakai itu kan ada yang namanya lensa. Nah, lensa ini itu juga mempengaruhi loh. Dan lensa yang kita pakai ini juga dapat membuat orang terlihat lebih besar dari bentuk aslinya. Dan cinggu, jika idol kalian itu makin kurus dan juga kurus, takutnya mereka juga akan mengalami yang namanya underweight. Underweight juga tidak bisa diremehkan karena berbahaya bagi kesehatan. Selama ini orang itu terlalu fokus pada yang namanya overweight atau kelebihan berat badan. Dan mereka juga bilang, oh, kalau kamu kelebihan berat badan itu akan mempengaruhi kesehatan kamu. Tapi banyak orang yang tidak sadar bahwa kurus yang terlalu berlebihan itu juga dapat beresiko terhadap kesehatan. Terus apa aja sih resiko yang dapat dihadapi oleh orang-orang yang mengalami yang namanya underweight? Di sini aku punya beberapa hal yang sudah aku lansir juga dari internet seperti itu. Ternyata guys, orang-orang yang mengalami underweight itu beresiko terkena yang namanya osteoporosis. Jadi kekurangan berat badan dapat meningkatkan osteoporosis pada wanita, di mana kondisi tulang itu lebih rapuh dan juga rentan patah. Mengingat bagaimana pekerjaan mereka yang dituntut untuk terus aktif seperti menari sambil menyanyi, itu kan juga butuh tenaga, ya nggak? Kalau tulang mereka lemah, wah, ini juga dapat berimpact terhadap performa mereka ke depannya. Takutnya sih mereka itu mudah terkena cedera ataupun patah tulang seperti itu. Kan kita juga takut ya. Dan yang berikutnya adalah ternyata underweight ini juga bisa mempengaruhi terhadap kesehatan gigi. Katanya kesehatan gigi kita bisa memburuk jika kita mengalami kondisi tersebut. Dan yang berikutnya adalah rambut kita juga bisa mengalami yang namanya kerontokan. By the way guys, berbicara tentang idol yang mengalami kerontokan seperti itu, kita juga pernah bahas itu di tahun lalu banget. Itu video aku yang zaman kapan aku lupa banget, itu udah lama banget. Salah satu yang sempat kita bahas adalah Wonyoung. Pada kala itu Wonyoung juga pernah mengalami kerontokan seperti itu dan juga membuat banyak fans menjadi khawatir pada kala itu. Dan apakah ini juga disebabkan oleh underweight? Mengingat Wonyoung menurut aku juga mengalami seperti itu sih. Karena jujur ya, dia itu bener-bener kurus banget sekarang. Kalau kalian bandingkan dengan era di Produce 48, padahal ya di era Produce 48 dia itu udah ideal banget badannya, nggak kurus dan juga tidak terlalu gemuk. Intinya pas banget, ideal banget sih menurut aku. Tapi sekarang dia menurut aku makin kurus banget sih. Dan setelah mengalami kerontokan pada rambut, ternyata underweight ini juga dapat menyebabkan kulit menjadi menipis hingga kulit menjadi kering. Intinya underweight juga ya seperti yang kita bacakan tadi, ini juga dapat mengaruhi terhadap kesehatan. Dan aku juga berharap semoga agensi dapat memperhatikan idol mereka yang mengalami underweight. Jangan terlalu fokus terhadap penurunan berat badan, tapi mereka juga harus memperhatikan bagaimana kesehatan terhadap idol mereka. Oh ya, aku juga lupa di sini. Ternyata guys ya, underweight itu juga dapat mengakibatkan lelah sepanjang hari, amnesia, mudah sakit, melahirkan secara prematur, serta haid tidak rutin, terutama bagi remaja perempuan. Makanya aku juga cukup khawatir kalau melihat ada idol-idol yang debut di usia remaja, karena mereka juga bakalan dituntut untuk diet secara ketat.
Dan seperti yang aku baca-baca, katanya jika haid kalian tidak teratur atau tidak secara rutin, itu juga akan mempengaruhi kesuburan kalian. Jadi menurut aku, impactnya ini akan berdampak ke masa depan. And how about your opinion for this one? Atau langsung aja komen di kolom komentar. Aku sih berharap ya, semoga kedepannya banyak penggemar yang lebih respect terhadap idol. Respect dalam artian mereka juga tidak terlalu mementingkan tubuh dari idol. I mean, mereka juga sama seperti kita, human juga. Mereka bisa lapar, mereka bisa sakit. Jangan terlalu menuntut lah, supaya mereka itu terlihat seperti boneka Barbie. Dan cinggu, sekarang kita akan masuk untuk realita atau sisi gelap kedua yang diungkapkan oleh Dayul, yakni pelecehan. Jadi kalian tahu nggak sih, biasanya ya, setelah ada grup yang tampil, biasanya mereka itu akan melakukan yang namanya perjamuan makan malam. Khususnya untuk baby boo ini, mereka kan berasal dari agensi yang masih kecil seperti itu. Nah, dikarenakan mereka juga berasal dari agensi yang masih kecil, ya mau nggak mau sih mereka itu juga harus nurutin kemauan dari para pebisnis yang bekerja sama dengan mereka. Khususnya untuk baby boo, katanya ya, setelah mereka itu melakukan yang namanya penampilan di sebuah acara atau di sebuah event or anything, nanti mereka ini akan melakukan yang namanya makan malam bersama dengan rekan-rekan bisnis mereka. Ya, rekan bisnis, you know lah ya, kebanyakan orangnya juga gimana, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada yang intinya gitu deh. Dan setelah mereka makan-makan nih guys, ada sesinya itu adalah sesi foto-foto. Dan di saat sesi foto-foto itu ada something yang agak ngebuat mereka itu nggak nyaman, karena mereka itu disentuh-sentuh loh sama yang ngajakin mereka foto. Dan yang ngajakin mereka foto ini adalah orang-orang pebisnis itu. Dan mereka juga nggak bisa diem loh dengan pelecehan tersebut. Mereka juga bilang sama agensi, by the way itu tukang sayur abaikan. Nah, mereka bilang sama agensi, bos, lihat tuh bos, dia sentuh-sentuh kita loh bos. Habis itu kalian tau nggak agensinya bilang apa? Ya mereka kan sentuh kalian karena kalian itu adalah seperti anak perempuan. Aku nggak paham sih maksudnya kayak gimana nih. Mungkin ada yang paham, ntar langsung aja komen di kolom komentar ya. Dayul kemudian mengatakan bahwa secara teknis orang-orang bisnis itu memberi mereka kesempatan untuk tampil. Dan mungkin karena ini mereka juga dianggap sebagai orang yang lebih tinggi, sehingga CEO dari agensi mereka mungkin nggak bisa beritahu atau takut kali ya ada something bad yang akan terjadi ke depannya. Dan CEO hanya bilang sama member yang lain untuk bisa paham lah dengan posisi mereka untuk saat ini. Lalu Crazy Grace itu menanyakan sama Dayul, pernah nggak sih kalian itu mencoba untuk menolak? Habis itu Dayul bilang, kita itu nggak bisa menolak karena biasanya ajakan untuk makan malam itu setelah acaranya selesai. Jadi ya mau nggak mau gitu ya kan, namanya juga kita bekerja gitu untuk mereka. Nanti kita kalau nolak dibilang nggak sopan, ya udah makan-makan bareng gitu. Dan habis itu Dayul juga bilang mereka tidak bisa menolak dikarenakan mereka juga kekurangan dana. Apalagi untuk agensi kecil kan masalah terbesar mereka adalah dana guys. Habis itu dengan mereka yang ikut sama pebisnis tadi, mereka juga akan makan secara layak. Maka secara layak dalam artian mereka juga akan makan makanan enak gitu. Dan mereka juga punya orang yang akan ngantar mereka pulang. Pulang dalam artian ada loh orang yang bisa nebengin mereka untuk pulang. Ini aku nggak tahu apakah agensinya nggak punya mobil pribadi atau enggak. I don't know about that. Tapi kalau nggak punya mobil pribadi agak gimana gitu ya. Ya nggak sih? Sampai mereka juga ngandelin para pebisnis ini untuk menjadi tumpangan mereka. Dan kalian tahu nggak sih guys, si Dayul ini di bulan lalu juga pernah bercerita tentang bagaimana hal yang negatif yang didapatkan di saat mereka itu menjalin kerjasama dengan para pebisnis ini. Jadi pernah pada kala itu member-member dari baby boo ini disentuh secara tak pantas dan mereka juga bahkan dicium. Habis itu kalian tahu nggak sih agensinya bilang apa? Jangan singkirin tangan mereka, biarin aja kayak gitu, karena mereka adalah orang-orang yang bisa ngebuat kamu datang ke acara ini. Bayangin sebegitu beratnya jadi idol K-pop guys. Aku mau tanya sama kalian, apakah kalian juga bisa diem saja di saat kalian diperlakukan seperti itu? Entah, langsung aja komen di kolom komentar. Nah guys, cukup sekian aja untuk hari ini kita bahas cerita tentang rahasia sisi gelap K-pop. Next time kita akan baca lagi rahasia sisi gelap K-pop dari idol yang lain. Sekian aja untuk hari ini ya. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.